Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Bagaimana kabarnya saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saudara dan saudara semuanya, insya Allah hari ini kita akan belajar memahami kompetisi dasar, yaitu menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Dan judul untuk kali ini ialah berpuasa di bulan Ramadan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemahaman yang lebih dan juga dimudahkan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Soleh dan soleha semuanya, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini ialah agar siswa mengetahui tata cara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sesuai syariat Islam. Yang kedua, para siswa mengetahui rukun dan syarat sahnya berpuasa. Yang ketiga adalah siswa mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Soleh dan soleha semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua dan kalian pernah menjalankan yang namanya ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini ada dua macam, yaitu ibadah puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, di sini kita akan berbicara puasa wajibnya yang dijalankan di bulan suci Ramadan. Apa sih artinya puasa? Artinya puasa ialah, menurut bahasa, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Dari sesuatu apa? Sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Sedangkan puasa menurut istilah ialah menahan diri dari makan dan minum yang bisa membatalkan puasa dan mengendalikan hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu dua pengertian puasa. Ada puasa menurut bahasa dan puasa menurut istilah. Soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi yang sudah akil balik. Bagi yang anak-anak adalah hukumnya wajib, tapi dalam artian wajib berlatih. Berlatih apa? Berlatih berpuasa. Jadi ketika nanti dia akil balik, sudah waktunya untuk berpuasa, dia sudah terbiasa dengan puasa fardu. Umat muslim dalam melaksanakan ibadah berpuasa tidak sembarangan berpuasa. Berpuasa mempunyai aturan tersendiri, mulai dari hukum berpuasa, syarat sahnya puasa, rukun puasa, ada juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu harus diketahui semuanya. Jangan sampai kita asal berpuasa tapi kita tidak mendapatkan imbalannya atau ganjarannya, yaitu berupa pahala atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama, beragama Islam. Kalau bukan agama Islam ya nggak boleh untuk puasa di bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah balik. Balik ini adalah artinya cukup umur, ya. Yang ketiga adalah berakal sehat atau tidak gila. Nah, orang gila haram untuk berpuasa. Nah, yang akalnya sehat wajib berpuasa. Yang keempat adalah kuat. Kuat di sini adalah kuat untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Yang kedua yaitu syarat sah puasa. Tadi adalah syaratnya wajib puasa, sekarang syarat sahnya puasa.
Syaratnya puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Kalau bukan agama Islam berarti puasanya tidak sah. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Apa sih artinya mumayyiz? Mumayyiz artinya ialah yang cerdas. Artinya orang ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berarti orang itu bisa dikatakan mumayyiz. Syarat sah wajib puasa yang ketiga yaitu bersih dari haid dan nifas. Ini untuk kaum wanita. Haid kalau misalkan dia harus bersih dari haid dan juga nifas. Apa sih nifas ini? Nifas ini adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan melahirkan. Syarat sah puasa yang keempat yaitu berpuasa pada waktunya. Maksudnya di sini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita niat puasa bulan Ramadan, ya tentunya kita melaksanakan puasanya ketika bulan suci Ramadan. Dilarang untuk melaksanakan puasa Ramadan tapi di bulan-bulan yang lain atau bukan di bukan Ramadan. Soleh dan soleha yang selanjutnya yang ketiga yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah membaca niat di malam hari. Kalau kita berpuasa tanpa niat kurang sah. Makanya dianjurkan yang pertama adalah niat di malam hari. Gimana saudara dan saudara masih hafal dengan niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai fardu syari ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu sunnah berpuasa. Nah, ini orang yang sedang berpuasa disunahkan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya kalau sudah azan maghrib berkumandang harus segera berbuka puasa atau membatalkan puasa. Kalau kita cepat-cepat untuk membatalkan puasa, itu kita mendapatkan sunnahnya orang berpuasa. Yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Artinya kita sahurnya di waktu-waktu terakhir sebelum imsak. Nah, kita makan dan minum atau sahur di akhir waktu imsak, itu kita mendapatkan sunnahnya dalam berpuasa. Jangan sampai misalkan nih imsaknya jam 4:30, kita makannya jam 3. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak dapat nilai sunnahnya. Di sunnahnya adalah misalkan nih 4:30 kita imsak, boleh kita misalkan 4:30 kurang 10 kurang 15 kita mulai makan. Sunnah berpuasa yang ketiga yaitu kita berbuka puasa dan makan sahur jangan lupa membaca doa. Berdoa ketika berbuka puasa dan juga makan sahur. Itu salah satu sunnah yang ketiga dari sunnah orang yang berpuasa. Sunnah berpuasa yang keempat yaitu memberi makan dan minum bagi mereka yang sedang berpuasa. Nah, kita kan sering banyak nih ngadain bukber dan sebagainya, memberikan sodako, yang memberikan makanan kepada fakir miskin. Nah, itu termasuk sunnah-sunnah orang yang berpuasa. Jadi sesama berpuasa kita memberikan makan dan minum untuk mereka yang sedang berpuasa. Kalau yang tidak puasa nggak usah dikasih. Oke. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, kalau makan dan minum dengan sengaja ini adalah otomatis puasa kita batal. Yang kedua itu muntah. Nah, muntah ini adalah muntah yang disengaja. Bagaimana sih muntah yang disengaja itu? Misalkan nih kita lagi berpuasa, tiba-tiba kita lagi nulis mainan pulpen dimasukin ke mulut sampai ke sampai nyentuh tenggorokan, akhirnya kita muntah. Nah, itu batal puasa. Tapi kalau misalkan muntahnya dalam perjalanan karena itu tidak disengaja,
itu tidak membatalkan puasa, asal kita jangan minum. Kalau kita minum, batal puasanya. Sip. Yang ketiga yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Ini untuk perempuan lagi, misalkan sedang berpuasa di siang hari, tiba-tiba memang udah waktunya untuk datang bulan untuk seorang wanita, ya puasanya jadi batal. Jadi puasa jangan diteruskan, batalkan saja. Karena itu sudah menjadi kodratnya seorang perempuan. Atau sedang berpuasa tiba-tiba orang yang hamil ini melahirkan, dan jadi puasanya menjadi batal. Karena apa? Karena keluar darah nifas. Yang selanjutnya itu gila. Sedang berpuasa tiba-tiba dia menjadi gila, pingsan, mabuk. Nah, itu adalah membatalkan puasa. Nah, jadi kalau misalkan lagi berpuasa, ya jangan mabuk, minum dan sebagainya. Itu mabuk, otomatis yang namanya minum jadi batal puasanya. Yang terakhir yaitu murtad. Apa sih artinya murtad? Yaitu keluar dari Islam. Otomatis karena dia tidak sah lagi menjadi agama Islam. Karena sudah murtad, sudah keluar dari agama Islam, maka puasanya pun menjadi batal. Dan soleha yang dirahmati Allah SWT, tadi sudah kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang yang lebih bahaya yaitu yang merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi dia merusak dari pahala puasa kita. Yang pertama yaitu bohong. Sedang berpuasa kita berbicara bohong, itu pahalanya akan rusak. Pahalanya misalkan tadinya 100%, dipotong sama Allah menjadi 90%. Bohong lagi menjadi 80% terus. Kalau dia berbicara bohong, maka rusak dia pahala puasanya. Puasanya sih nggak batal, tapi nggak dapat pahala. Yang kedua yaitu mengadu domba. Nah, mengadu domba ini bukan dombanya yang diadu, tapi kita berbicara yang membuat orang lain risih. Yang merusak pahala puasa yang ketiga yaitu bertengkar. Nah, kalau kita bertengkar, otomatis itu merusak pahala puasa kita. Makanya kalau lagi berpuasa itu menahan diri dari hal sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya menahan hawa nafsu untuk marah. Makanya kita sebisa mungkin hawa nafsu untuk marah ini kita redam. Karena kalau kita marah, kita bertengkar, hilang pahala puasa kita. Yang keempat yang merusak pahala puasa itu menggunjing atau mengumpat. Nah, menggunjing, mengumpat, membicarakan hal buruk orang lain, ini adalah bisa merusak pahala puasa. Makanya kalau lagi berpuasa jangan suka ngerumpi. Kalau udah ngerumpi pasti ngomongin orang. Gimana nih biar terhindar dari sifat ngerumpi atau ngomongin orang? Diamnya orang berpuasa nih, diamnya orang berpuasa dapat pahala. Daripada kita membicarakan orang lain, daripada kita mengumpat atau mendapatkan informasi tentang orang lain yang bisa memancing kita untuk membicarakan orang lain, mendingan tidur. Tidurnya orang berpuasa adalah mendapatkan pahala, tapi jangan tidur terus. Oke. Puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Walaupun wajib, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ada beberapa kriteria yang tidak harus berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit parah. Nah, orang sakit parah ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi ketika dia sembuh wajib bayar yang namanya qada. Bukannya tidak boleh berpuasa hari itu karena dia lagi sakit, boleh tidak berpuasa, tapi ketika sembuh wajib dibayar, yaitu dengan qada. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka qadanya hitung sesuai ketika dia tidak berpuasa. Yang kedua yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa ketika bulan Ramadan adalah musafir. Musafir ini adalah orang yang sedang berperjalanan jauh. Boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi tetap dia juga harus mengganti qadanya. Qadanya sesuai jumlah hari yang dia tidak berpuasai. Yang ketiga yaitu orang yang sudah lanjut usia atau pikun. Nah, orang ini boleh tidak berpuasa
tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah? Yaitu ya saudara-saudaranya atau anaknya atau dia sendiri yang membayar fidyah sebesar sejumlah hari di mana dia tidak berpuasa. Yang terakhir yaitu orang menyusui atau orang hamil. Nah, orang hamil dan menyusui ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi wajib qada ketika sudah selesai menyusui atau membesarkan anaknya. Dia bisa bayar qada atau bayar fidyah, sama seperti kriteria yang lain, yaitu sesuai hari di mana dia tidak berpuasa. Nah, maksudnya di sini adalah bukan mereka tidak wajib puasa, mereka diberikan keringanan untuk tidak puasa, tapi wajib qada. Kalau ada timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus berpuasa? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi kita berpuasa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 183 yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi perintah puasa ini bukan hanya untuk kita, tapi sebelum kita lahir pun para nabi, para rasul pun diwajibkan untuk berpuasa. Saudara dan saudara semuanya, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan juga bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Kita akhiri materi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.